Kevin ready. Apa sih? Bilangnya apa sih? Kan bukannya kalian yang ngomong. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian semuanya yang udah subscribe aku selama ini. Dan sorry banget, aku udah lama banget gak bikin konten tentang dunia penerbangan. Kali ini aku buat lagi konten tentang dunia penerbangan dengan nama baru, yaitu FAP, Flight Attendant Podcast. Konten ini aku buat kalian yang ingin tahu nih tentang flight attendant, pramugara dan pramugari yang seliweran nih di Instagram, di TikTok. Ya, kita akan lebih kulik lagi tentang mereka-mereka, biar kalian lebih kenal lagi tentang mereka, gimana caranya mereka masuk ke dunia airlines, gimana caranya mereka menghadapi pekerjaan mereka sebagai pramugara atau pramugari. Tapi nggak hanya aku aja yang bakalan membawa podcast ini, tapi mungkin teman-teman aku juga yang akan bantu untuk bawa. Jadi aku lebih banyak mungkin di belakang layar. Nanti teman-teman aku ada salah satunya di podcast yang pertama ini ada Mas Michael Butar-Butar. Podcast yang pertama langsung kita panggilkan Mas Michael yang akan membawakan acaranya. Oke, welcome to FAP. Apa itu FAP? Flight Attendant Podcast. Oke, Kevin ready ya? Ready, Mas? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang cantik, gitu ya. Menarik, Selebgram juga. selebgram juga, mungkin juga terkenal di another social media, TikTok gitu ya. Kita sambut Mbak Tia. Oke, Mbak Tia, ini enaknya panggil Mbak Tia, Kak Tia, Besti, atau apa nih? Mbak Tia nggak apa-apa, senyaman masnya aja. Aduh, kalau bilang nyaman begini Susah nih, ya kalau dibilang gimana ya. deg-degan nih, asli nih deg-degan nih, ini deg-degan. Kita panggil Mbak Tia aja lah ya. Oke, Mbak Tia, mungkin banyak dari teman-teman yang di sosial media sana yang ingin tahu Mbak Tia lebih lah, gitu ya. Makanya kami mengundang Mbak Tia secara khusus gitu ya. Oke, Mbak Tia, boleh nggak sih Mbak Tia describe atau introduce, baik itu mungkin nama panjangnya, nama singkatan, hobi, atau apapun itu, bebas Mbak Tia. Oke, baik, makasih Mas ya untuk pertanyaannya. Halo semuanya, sobat-sobat FAP, perkenalkan nama saya Tia Haura Ataya. Saya biasa dipanggil Tia atau Tia Hura-Hura. Iya, hura. Soalnya namanya Haura jadi suka dibilang hura-hura gitu, ribet Oke. gitu. Saya Noted. Catet. Saya udah 2 tahun terbang di Super Airjet. Sebelumnya saya juga udah pernah terbang di maskapai di Indonesia juga. Terus hobi saya traveling, jalan-jalan, makanya saya mau jadi pramugari. Seperti itu, Mas. Oke. Oke, jadi itu tadi sebagian kecil dari Mbak Tianya ya. Nah, sekarang kita akan ya tanya agak lebih jauh ya, Boleh, Mbak boleh. Tia ya. Oke, Mbak Tia. Tadi saya dengar ada 2 airlines gitu ya, Super Airjet dan Garuda. Oke, Mbak Tia. Ekspektasinya sebelum menjadi seorang pramugari gitu kan punya harapan besar nih. Nah, Mbak Tia nih mau masuk menjadi seorang pramugari itu, menjadi steward itu apa sih Mbak ekspektasinya? Dulu Tia masuk jadi pramugari itu mungkin masih terbilang masih muda kali Mas ya. Jadi pikirannya tuh kayak cuman enak nih jadi pramugari, kerjanya cuman jalan-jalan, terus habis itu ngasih makan minum penumpang, terus kayak selamat pagi, selamat datang gitu-gitu doang ya. Terus udah ngejalanin dari 2018 jadi pramugari, sempet shock awal-awal tuh, sempet culture shock gitu kan, kayak jadi pramugari kok kayak gini ya ternyata kayak gitu. Kayak gininya tuh dalam artian kayak misalnya nih kita terbang gitu, ketemu penumpang yang nganggap kita tuh babu gitu kan, kayak tolong dah angkatin nih koper saya kayak gitu. Padahal kan aturannya sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Betul. Terus kayak ngebersihin, maaf ya,
lavatory itu toilet kayak ada muntah, gitu kan, pipis nggak disiram gitu tuh. Jadi kayak oh ternyata kayak gini ya jadi pramugari, apalagi kan awal-awal jadi pramugari kan kita yang paling junior ya masnya, masa kita suruh senior kita gitu bersihin mbak ada gitu kan nggak mungkin gitu kan, jadi ya mau nggak mau kan harus Batch kita berapa bersihin. kamu ya? Iya, ID berapa kamu? Gitu. Siapa chief kamu? Udah nanti langsung di report kan. Mas Michael tuh pernah dia tuh bersihin Pernah ya mas ya, pasti udah lah ya. Waduh, kalau kita bicara junior itu udah pasti sama saja di semua airline. Saya rasa sih pernah, termasuk saya. Mas juga bersihin berarti lah ya. Oh, jangan ditanya Sering ya mbak. makanan tiap hari ya mas ya. Betul itu. berapa besar nya? Kalau gitu saya rasa sih kita nggak usah bahas lah ya seberapa besarnya ya. Tapi ternyata jauh dari angan-angan ya mbak. Betul, Mas. Yang pertama tadi mbak Tia bilang bahwa nggak seenak yang dipikirkan. Habis itu ternyata pada saat kita mau menjadi seorang pramugari, kita belajarnya bahasanya bahasa Inggris semua ya manualnya ya. Betul. Nggak tiba-tiba ucuk-ucuk datang masuk ke airlines langsung dikasih seragam terbang, nggak gitu aja ya ternyata banyak ya. prosesnya, Mas. Banyak prosesnya. Berapa lama waktu itu Mbak, prosesnya Mbak Tia untuk dari sekolah sampai menjadi seorang flight attendant? Dulu di previous Tia 4 bulan sih mas. Dulu 4 kan bulan. awal banget kan Tia. Jadi dari terbang, ground training, flight training sampai Tia dapat FAC itu 4 bulanan. Mas. 4 bulanan ya. Oke, Itu 6 jadi bulan juga Tia awal-awal 6 bulan jadi pramugari tuh tiap terbang bawaannya nangis terus mas. Karena nggak expect bakal ternyata kayak gini ya jadi pramugari, jam tidur berantakan, jauh dari keluarga, nggak bisa ngambil cuti karena belum setahun gitu Betul. kan. Terus lebaran malah terbang, nggak bisa sholat kayak gitu, puasa juga jadi bolong-bolong karena harus serving penumpang segala macem gitu. Jadi kayak oh kayak gini ya ternyata jadi pramugari berat banget ya kayak gitu. jadi ternyata nggak segampang itu ya. Jadi teman-teman ternyata nggak gampang loh menjadi seorang flight attendant. Banyak yang harus dikorbankan dan ya kalau kita bisa bicara semua itu proses lah ya Mbak Mas. Tia ya. Betul. Jadi susah senangnya sampai sekarang berarti kurang lebih sudah berapa tahun Mbak Tia jadi seorang flight attendant ya? 5 tahunan lah. Mas. 5 tahunan ya, 5 tahunan itu nggak sebentar loh. Prosesnya juga cukup panjang gitu kan, suka dukanya ada. Oke, tadi mungkin bisa dibilang adalah dukanya ya gitu ya Mbak Tia. Wah saya harus ya maaf seperti membantu penumpang angkat, padahal kan ya dia lebih kuat mungkin dibanding betul. kita kan gitu ya. Tapi kita disuruh angkat, habis itu kita juga membersihkan sesuatu di lavatory. Oke, senangnya pasti ada dong Mbak Tia. Senangnya ada pasti mas. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Terus dia tuh mungkin orangnya kan suka ngomong ya mas, suka Baik. ngobrol kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketemu sama orang tuh seneng aja, jadi bisa punya kenalan baru, terus jadi relasi segala macemnya. Emang suka kerja di lapangan aja, jadi langsung ketemu orang-orang, bertatapan sama orang-orang kayak gitu seneng Tia mas. Seneng ya? Karena punya kenalan aja, jadi temennya nggak itu aja gitu. Nah, jadi ternyata senangnya juga, senangnya lagi ternyata ada nilai plusnya ya. Yang nilai plusnya kalau kita bicara kan rezeki itu kan tidak selamanya duit ya Mbak Tia. Betul, Relasi itu juga rezeki loh. Jadi apa ya? Ada dan banyak seperti keuntungannya menjadi seorang flight attendant ya. Selain tadi relasi, jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah udah mas. Kayaknya yang di sini pada belum pernah sih ke luar negeri nih. Lihat-lihat nih, ini kayak belum. Udah lah ini senior semua. Mana yang belum pernah? Udah lah ya Afrika ya. Oh baik, pikir belum gitu. Soalnya kayaknya kagum banget ngeliatin gitu loh ya. Dan Aku ngeliat mukanya dia ya. aduh, gua sih jujur gua Gregory nih, makanya udah ada jaga jarak ya. Grogi nggak sih mas? Iya asli Gregory saya ini ya kan. Banget ya. Amazing lah ya. Makasih. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di sosial medianya dan aslinya itu sama, gitu loh, nggak berubah. Jadi amazing deh, susah diungkapkan dengan kata-kata, gitu ya. Aduh mas, makasih mas. Oke, Mbak Tia, Ya mas Mike. kan tadi kan kita bicara ada Mbak Tia ini kan sudah di 2 airlines sebelumnya kan gitu ya. Oke,
kenapa Mbak Tia kok bisa tiba-tiba pindah ke di airlines yang saat ini? Apa memang kemauannya Mbak Tia pindah atau memang karena saya mau mencoba gitu, atau memang ada kesempatan pindah Mbak Tia pindah? Itu bagaimana Mbak Tia? Jadi ceritanya dulu Tia itu masuk di tahun 2018 Mas. Baik. Terus Tia udah hampir ngejalanin 1 tahun 10 bulan di previous maskapai Tia itu. 1 tahun 10 bulan, oke. Kontrak Tia kan 2 tahun dulu ya Mas ya. Terus Oke. 2 bulan mau pengangkatan pegawai tetap, COVID datang tahun 2020. Oh, generasi COVID, Iya. geng. Terus Oke. COVID datang, terus habis itu Tia sempat di rumah 6 bulan, nggak digaji. Terus tadinya rencananya mau di 6 bulanin lagi di rumahin, cuman Oke. nggak jadi, akhirnya di PHK gitu. Oke. Terus Tia sempat kayak desperate banget lah di situ, kayak maksudnya seneng kan udah jadi pramugari, udah dapat celahnya Iya, iya. gitu kan Mas. Karena kan lagi COVID gini mikir, aduh nyari kerja kayaknya susah nih di mana-mana juga, soalnya lagi ada PHK besar-besaran juga Iya. di mana-mana gitu kan Mas. Jadi kayak Di semua sektor ya. betul. Waktu itu berarti ya. Jadi kayak ngerasa aduh gimana ya, kerja apa ya ini, terus Tia ngapain nih kayak gitu kan. Akhirnya Tia dengan desperate-nya Tia ngelamar di semua maskapai Mas di Indonesia. Oh iya. Even Rimbun yang nggak ada pramugarinya aja Tia masukin sama CV. Rimbun Kargo tuh juga Tia masukin. Rimbun Kargo, Iya. geng. Iya, Jadi Mas. apa deh? Geng. Saking desperate-nya gitu Mas, kayak aduh bingung nih, aku cuma suka jadi pramugari doang nih kerjaan kayak gitu. Bingung mau daftar di mana gitu, kayak semua dimasukin sampai akhirnya Tia masukin ke Lion Group. Baik. Nah, Lion Group Tia dipanggil, Tia pikir Tia mau dimasukin di Lion Air Mas. Karena Oke. ada rating 330 waktu itu. Ya, Airbus betul. rating 330. Lion Air punya. Infonya mau dijadiin terbang haji gitu. Oh iya. Ternyata Tia harus sekolah lagi 3 bulan, di sekolahan 320. Terus pas Tia mau ngisi seragam gitu kan, kok pakai celana ya? Emang lain pakai celana kayak gitu kan? Kok pakai sepatu ya? Shock Kayak ya? gitu, shock gitu kan. Terus akhirnya Orang kantor kayaknya nih. Orang kantor kayaknya nih. Iya. Emangnya ada siapa yang ambil yang begini? Cepet banget ngambil yang kayak gini. terus habis itu ya udah akhirnya saya nanya kan, ini kok pakai celana ya, terus habis itu kok pakai sepatu, emang sekarang seragam Lion Air kayak gini kayak gitu kan. Habis itu enggak, nanti dipindahin kamu ke SAJ kata kayak gitu. SAJ apaan gitu kan, nggak pernah dengar Iya. gitu kan. Super Airjet gitu, itu maskapai barunya Lion Air kata kayak gitu. Oh ratingnya apa gitu, pakai 320, jadi nanti sekolah lagi kata gitu. Oh ya udah kalau gitu, emang sekolahnya berapa lama kira-kira gitu kan. Ya mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan kata kayak gitu. Ternyata udah training segala macem, karena masih COVID juga Mas, jadi Tia tuh dari training sampai dapat FAC 320 itu 6 bulanan. Kurang Lumayan lama sih Mas. 6 bulan ya. Oke. Jadi Iya ini dia. Yang semangat itu Mas ya, joget-joget itu. oh gitu. Itu cluenya. Gitu loh. Gini tuh loh Mas. Oh, iya. Salah satu juga? Oh enggak, waktu itu Oh, dia masih training masih pikir. Mas. Masih training ya. Terus Pikir senior salah seniornya. satu modelnya Dia gitu. jago nari tahu dia. Oh iya. Iya. Sayang ya space-nya nggak terlalu bisa besar bener ya. ya. Kalau bisa besar nih. Jangan nanti nari sampai bawah. Kita ada. Aduh, makin deg-degan saya nih. Tapi gamelan kita punya, gamelan, angklung kita punya. Oh, Mungkin lengkap ya. Sorry create lagi gitu ya. iya. Oh gitu Mbak Tia. Jadi teman-teman, Mbak Tia sebelumnya di previous airlines-nya di Garuda, Mbak Tia sudah menikmatinya, tapi ya siapa yang mau nyangka sih Mbak Tia kan gitu ya. Betul, Maksudnya betul. keadaan COVID itu juga saya rasa tidak ada yang mau. Mau betul. Tidak ada yang mau, tetapi ya suka tidak suka itu adalah decision dari top manajemen atau company, ya kita juga kan nggak bisa ini ya. Betul Mas. Jadi bukan, tapi saya harap Mbak Tia maksudnya ya tidak benci lah ya. Enggak benci. Tia sih mikirnya lebih kayak emang rezeki Tia belum di situ lagi aja gitu. Oke, Mungkin baik. rezekinya sekarang ada di Lion Group gitu. Amin.
Kan kalau nggak kayak gitu nggak bisa jadi kayak sekarang juga kan, masih jadi pramugari gitu. Tuh, jadi ternyata kalau kita bisa bicara bahwa banyak hal yang memang perlu kita ambil hikmahnya lah gitu ya Mbak Tia, bahwa pada saat kita sudah terpuruk pun kita juga masih bisa berkarir gitu kan. Sampai kayak sekarang ini gitu ya, Mbak Tia juga masih happy, masih menikmati menjadi seorang flight attendant kan gitu ya. Dan dengar-dengar di Super RJ ini Mbak Tia jadi dutanya ya. Duta apa sih Mbak? Kita sampel lain gitu ya. Enggak dong. Kalau itu sih kelihatan dari rambutnya. Mungkin ada yang mau endorse? Boleh Loh ya. Hubungin the nomor Boleh ini loh ya. Iya, duta apa sih Mbak denger-denger? Saya sebenarnya dibilang duta juga nggak enak sih Mas. Cuman ya sering diminta tolong lah buat acara kayak gitu. Oke. Atau misalnya untuk foto banner Super RJ. Pantesan. Sering lihat di banner ya. Habis itu ada di billboard ya. Ada di FTV. Salah Mas, main FTV Mas. Bukan ya? Iya lagi. Oh, tapi maksudnya sih jujur aja, saya pernah lihat di salah satu sosial media Super RJ kayaknya ada deh. Iya. Mbak Tia. Pasti dia semua. Pasti ya? Iya. Untuk buka-buka rute. Buka rute iya, terus Wih. habis itu misalnya ada acara podcast juga perwakilannya diminta tolong Tia, Oh, iya? alhamdulillahnya gitu sih Mas. Oke. Terus kayak bannernya aplikasi Super RJ juga alhamdulillah juga Tia Mas. Woi, terbaik Gitu. ya. Iya kan. Jadi Super Ini- RJ itu iya. Gak Oh, boleh iya. keluar nanti dari Super RJ. Langsung dikontras 10 tahun ini. Sumber hidup. YouTube ya. Selama itu kan plusnya adalah kita kerja terus Iya. kan gitu. Oke juga. Oh gitu. Jadi ini ya Mbak Tia, maksudnya Mbak Tia menjadi duta yang dimana bisa apa tadi di bannernya Super RJ, baru untuk bookingnya gitu ya, baru untuk menjadi bintang iklan di pembukaan rute ya. Berarti jalan-jalan kan Super RJ itu kan berarti kan dia buka rutenya kan pasti kan banyak karena kan Maskapai baru. iya maskapai baru. Berarti udah keliling dong Indonesia ya. Alhamdulillah sih Mas, salah satu jadi benefitnya yang dimintain tolong acara ini, kayak belum ada ngeron sini nih Labuan Iya. Bajo gitu, misalnya belum ada ron Labuan Bajo, ya udah ngeron nih di sini di sana Ah. gitu, karena besokannya mau pembukaan rute, jadi bisa keliling-keliling, jalan-jalan dulu kayak gitu, lumayan lah Mas, Enak ya. enak alhamdulillah. Saya yakin teman-teman di sini Labuan Bajo cuma dengar nama sih. Iya loh. Belum. Nah, Labuan Bajo. Jadi kalau kita bicara ternyata Indonesia juga ya dengan Mbak Tia sudah buka rute kayak tadi Labuan Bajo, baru juga kemarin jujur saya lihat buka rute itu di daerah Sumatera ya. Yang terbaru ya. Danau Toba, Toba ya. betul, si borong-borong. Itu pasti experience-nya luar biasa ya. Iya, kemarin juga Tia dimintain tolong buat tiga hari 2 malam ya di sana explore Danau Toba gitu. Sekalian Ke Pulau untuk Samosir nongkrong. nggak? Ke Pulau Samosir juga. Wah, Jadi mantep benar-benar banget ya. jalan-jalan gitu, alhamdulillah sih. Salah satu kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapat gitu. Amin. Jadi ternyata Mbak Tia ini tidak terus terpuruk gitu ya dalam kesedihannya gitu kan. Jadi Betul. Mbak Tia di previousnya ternyata ada kendala, habis ada kendala, baru Mbak Tia mencoba sampai ke Rimbun, geng. Kargo asli Terus ada sih pramugarinya gitu ya. amazing saya tuh ya gitu ya. Soalnya itu jadi pramugari udah kayak mendarah daging Mas. Kayak saya cuma mau kerja jadi pramugari aja. Udah nggak mau yang lain passion gitu. ya. Udah passion gitu Wis, kan gitu. Walaupun 6 luar bulan dulu saya biasa. harus nangis-nangis gitu. Udah nggak apa-apa deh. Tapi enggak Mungkin orang HRD yang Aduh. kayak gitu, ini orang kenapa sih nih bilang ya. buka airlines lah langsung lah. Biar siapa tahu ada yang lamar lagi. Oke, jadi ya sampai ya kita bicara maaf ya Mbak Tia sampai sedesperate itunya gitu karena memang passionnya Mbak Tia adalah menjadi seorang steward gitu, flight attendant. Betul Mas. Ya siapa sangka balik lagi Mbak Tia akhirnya masuk ke Super RJ gitu ya di sekarang
dan juga kaget tiba-tiba langsung dikasih celana, ini saya orang kantor atau bukan gitu ya. Tanpa Mbak Tia juga ya kan belum tahu ya. Saya jadi apa nih kan gitu. Saya dulu dengar tuh malah cuman Fly Indo doang, Mas. Oh, Fly Indo Super RJ ya. itu saya belum dengar. Super RJ. Memang kalau kita bicara dari seragamnya juga unik juga Unik ya, gitu Mas. ya. Dan kalau kita bicara ya jauh sih kayaknya juga itu lebih comfort gitu ya, Mbak Tia. Ya Enak sih, Mas. bagus juga. Habis itu di balik keterpurukannya Mbak Tia sudah masuk ke Super RJ, ternyata di situ Mbak Tia ternyata malah apa ya, membuahkan hasil gitu ya dari ya Mbak Tia juga tidak bersedih lama-lama, ternyata di Super RJ Mbak Tia jadi dutanya kan gitu ya, Alhamdulillah. dipercayakan gitu loh. Udah jadi duta, habis itu jadi bintang iklan untuk buka rute, jalan-jalan. Wah, itu udah luar biasa banget gitu ya. Benar, Mas. Alhamdulillahnya gitu. Enak kayaknya jadi Mbak Tia ya. Saya juga mau lah. Saya jadi ngiri nih saya nih. Jujur saya ngiri nih jadi Mbak Tia nih. Sebelum kita jauh lagi untuk ngulik Mbak Tia gitu ya. Ini kita mau sedikit ya adalah kayak semacam bisa dibilang games kecil-kecilan gitu ya. Games kecil. Boleh, Oke Mbak Tia boleh ya? Boleh. Oke. Jadi games ini benar atau fakta gitu ya. Salah nggak sih? Benar atau benar? Benar atau benar? Geng perlu minum, geng udah nggak fokus nih asli ini kayaknya udah nggak fokus, berarti ada minuman monggo silakan kalau mau diminum gitu ya. Ini udah aduh malu nih saya nih asli. aduh. Benar atau salah? Kenapa benar atau fakta? Benar atau fakta sama aja ya Mbak Tia ya. Saya mikir dari tadi. Ya, sama dong ya. Jadi benar atau salah, fakta atau hoax gitulah ya. Oke, Mbak Tia. Monggo silakan untuk dijawab ya. Enggak, biar aku ini. Oh gitu. Fakta atau fakta dari sini. Oke. Biar jawab lah. Silakan. Maaf dilempar ya. Oke. Oke. Biasanya aku ya. Boleh. Oke, kita main fakta atau hoax. Yang pertama, bener gak sih kalau pramugari itu harus cantik atau apa sih ini kok gap? Ini apa? Ini apa sih? Enggak kali maksudnya. Atau enggak? Pikir gap loh. Gagal. Jangan dong. Oke, fakta atau hoax kalau pramugari itu harus cantik. Hoax. Yang Hoax. penting bersih, terus habis itu good looking lah, bisa ngerawat diri lah sebenarnya kayak gitu. Nggak harus putih juga gitu kan. Cuman kan underestimate-nya orang-orang tuh kayak pramugari tuh harus putih-putih, harus gini, padahal enggak. Yang penting bersih, habis itu nggak jerawatan, kayak gitu aja. Inner Dan beauty cantiknya ya. nggak perlu putih ya. Iya, benar. Iyalah. Itu kan pandangan orang masing-masing ya. Iya, Ayu Ayu kan ada. ya, Ayu kan juga kulitnya juga kan agak sedikit gelap kan gitu ya. Enak dilihat kan gitu ya. Berarti Inner beauty lah. hoax ya jawabannya. Hoax. Hoax. Oke. Pertanyaan nomor 2. Fakta atau hoax? Pramugari itu harus nggak boleh ada bekas luka. Gimana sih gue ini pertanyaannya? Gimana sih? Fakta atau hoax? Kalau pramugari itu nggak pramugara. Ulang. Fakta atau hoax? Kalau pramugari itu nggak boleh ada bekas luka. Hoax. Sebenarnya sih nggak apa-apa ada bekas luka, yang penting waktu pakai seragam tuh nggak kelihatan aja bekas lukanya gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh, manset pakai manset. Enggak juga. Oh enggak Maksudnya ya. kan kayak misalnya seragamnya segini gitu, berarti bekas lukanya di sini ya nggak apa-apa gitu. Iya sih, karena Yang penting nggak kelihatan aja gitu. lagi pula Pakai kayaknya sih teman-teman yang ingin menjadi seorang flight attendant pasti mereka juga prepare ya. seragam. Berarti ya, pasti mereka juga akan ya kalau bisa juga dihilangin kan. Ada mungkin ada Laser, pakai serum, gitu. krim apa segala macam ya. Mm-mm. Enggak ya, betul sih hoax deh kayaknya itu. Berarti hoax ya. Hoax. Berarti nggak semua pramugari itu nggak boleh nggak ada bekas luka. Boleh, tapi mungkin nggak kelihatan ya. Iya, Kan betul. seragamnya beda-beda ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir. Fakta atau hoax? Mau jadi FA harus sekolah pramugari atau enggak? Hoax, karena aku Hoax. dulu nggak sekolah pramugari. Aku Oh, juga gitu. enggak. Ya, saya juga enggak sih. Ada sekolah Belum belum pramugara. Oh iya benar. Kita ke sekolah pramugari.
Tapi ya kalaupun memang teman-teman ada yang sudah sekolah dulu, nggak jadi Ya, masalah juga nggak sih ya apa-apa Mbak sih Tia ya, sebenarnya. karena kalau kami ya kalau saya pribadi gitu ya, karena nggak tahu gitu kalau ada sekolahnya. Kalau saya dulu nggak ada uang, makanya Oh sudah keren. gitu. Jadi nggak masalah sih mau Nah. memang teman-teman sekolah atau tidak, Hmm, karena memang itu ada, monggo silakan. Kalau memang mampu kenapa tidak kan gitu betul, ya. betul. Lagian Itu kan enak udah ada basic dan persiapannya kan kalau yes, sekolah basicnya pramugari. itu yang boleh teman-teman ambil ilmunya gitu loh untuk menjadi seorang flight attendant kan gitu ya. Betul Mas Mai. Karena ya tadi Mbak Tia sudah sedikit cerita gitu ya bahwa ternyata jadi flight attendant nggak hanya jalan-jalan saja gitu. Udah nggak hanya jalan-jalan saja, habis itu juga nggak hanya apa ya, ada yang tidak mengenakannya ya tadi mungkin sudah tugas kita untuk membersihkan supaya pesawat itu terlihat rapi kan gitu ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapat. Ada ilmunya kan gitu, habis itu dapat relasinya, pengalamannya kan gitu ya Mbak Tia. Tapi basically ada model Mbak Tia sampai bisa jadi duta gitu, atau memang ada momennya kenapa enggak juga kan gitu. Dulu saya emang dari SMA suka ini Mas, ikut Modeling? modeling kayak gitu. Terus Oke, kebetulan saya juga cocok logi. duta wisata di kota Bontang gitu kan. Oh iya, aslinya mana sih ngomong-ngomong? Baru tahu nih. Saya tuh lahirnya di Malang Mas, Malang. cuma besarnya itu di Kalimantan. Kalimantan, stop, standby, standby. Pertanyaan buat teman-teman, Bontang itu Kalimantan mana? Ini juga maksudnya teman-teman harus tahu loh, yang mau jadi flight attendant gitu ya, ya. Boleh silakan tulis di komen gitu ya. Bontang itu Kalimantan mana? Jadi ya teman-teman kan pasti mau menjadi flight attendant nih. Jika apa ada yang melihat gitu nonton kami, pasti kan mau menjadi flight attendant. Nah harapannya teman-teman juga ada effortnya kan gitu ya untuk tahu lah dari Sabang sampai Merauke kan gitu nih. Betul Mas. Berarti ya dari lahir di Bontang. Lahirnya di Malang. Oh lahir di Malang. Baik. Besarnya di Kalimantan, terus habis itu kalau lebaran suka ke Surabaya. Nah loh, Terus sekarang udah tinggal di Jakarta, udah pindah KTP. Jadi kemana-mana tuh merantau. gado-gado ya. Pramugari banget ya. Yes, banget gitu. pekerjaan pramugari, kehidupan juga pramugari. Terbaik ya. Terbaik menjiwai, ini baru. Memang sudah passionnya gitu loh. Sebenarnya saya dulu jadi pramugari tuh pinginnya gara-gara ngeliat mama. Oh. Mama Tia dulu pramugari. Oke, jadi Mbak Tia lihat sosok mama kayaknya ini ya apa elegan kan gitu ya, Betul. menggunakan seragam, dan jujur aja sih pasti kan diliatin banyak orang gitu ya. Jadi Mbak Tia alhasil juga kayaknya maulah seperti mama. Jadi mama itu ini ya panutan buat Mbak Tia ya. Panutan. Buatnya tuh nggak jauh dari Oh, Tapi cuman gitu. mama tuh dulu bilang sama Tia kayak, mama nggak ngizinin sebenarnya kamu jadi pramugari kayak gitu. Oh, Karena apa namanya bakal jauh kayak gitu. Pramugari itu kan salah satu kerjaan yang mulia ya Mas ya. oh banget, Karena bisa banget. nganterin penumpang, terus habis itu Yes, multi talent. betul. Yang tadinya kita nggak tahu buat madamin api, Belajar. geng belajar, geng Batia, geng Batia yang servis penumpang bisa jadi dokter, geng Iya, gitu loh ya kan. Dokter. Habis itu yang tadinya Batia mungkin malu bertemu dengan penumpang, tapi Batia harus announce gitu kan, harus memberikan informasi di depan halayak ramai. Gak gampang loh itu Batia, asli. Itu sih amazing. Jadi multi talented ya. Betul Mas. Saya Oke. bangga banget jadi pramugari itu Mas. Amin. Jangankan Walaupun- Batia. Saya rasa teman-teman di sini juga pada bangga mereka jadi pramugari. Pramugara Mas. Pramugara gitu ya. pramugari di sini. Aduh, asli ini amazing sini sama Mbak Tia ini ya. Ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dari Mbak Tia seorang gitu loh. Mbak Tia seorang bisa kita ambil banyak, ternyata sabarnya dapat gitu kan. Cara Mbak Tia juga survive juga dapat. Habis itu pada saat Mbak Tia dihadapkan di satu hal yang baru, di tempat yang baru juga, Mbak Tia juga
menikmatinya, enjoy kan gitu ya. Sampai membuahkan hasil ya sekarang yang tadi kita bilang bahwa super jadi siapa sih ya Mbak Tia kan gitu ya, karena hampir semuanya ada Mbak Tia gitu ya. Tapi kayak gitu-gitu Mbak Tia merasa canggung atau senang atau gimana sih Mbak Tia? Karena kan, Mbak Tia boleh dong bantu gitu atau aduh jenuh nih atau memang ya enjoy dan passionnya Mbak Tia gitu loh. Saya sebenarnya senang aja sih Mas, Senang ya? pengen tolong kayak gitu karena mungkin jadi salah satu kesempatan saya juga kali ya. Kalau misalnya diminta tolong kayak gitu kan akhirnya wajah saya ada di mana-mana nih kayak gitu kan. Terus habis itu saya aktif di TikTok juga, terus endorsean juga alhamdulillahnya datang Amin. gitu. Jadi jangan malu-malu gitu ya. Kalau mau endorse monggo silakan nanti Mbak Tia boleh gak kami izin untuk tulis IG-nya Boleh gitu ya banget, Mas. atau TikTok-nya, sosial medianya Mbak Tia gitu ya. Boleh ya? Boleh banget Mas. Boleh. Minta nomor telepon nggak boleh lah ya pasti ya. Nanti Maafin istri ya. di rumah Mas ngamuk Iya betul, Mas. betul, setuju saya. Rar gitu kan. Betul, apalagi kalau beliau nonton, wah, selesai Mbak, nggak ada yang berikutnya Mbak. Iya selesai Mbak Tia tuh selesai, end, cut, udah selesai. Enggak, Aduh. ampun tante. Tante nggak ada. Nimba ya Mbak, salah. Ada ya cukup menyenangkan juga gitu ya bisa Mbak Tia hadir di sini gitu ya dengan pengalamannya Mbak Tia, susah senangnya, habis itu juga Mbak Tia sudah berbagi. Oke Mbak Tia ya mungkin tanpa kita berlama-lama lagi gitu ya Mbak Tia. Boleh nggak sih Mbak Tia kasih masukan gitu ya, pesan untuk teman-teman yang mau menjadi flight attendant gitu ya, yang baru mau, dan pesan juga untuk teman-teman yang sudah menjadi flight attendant gitu Mbak Tia. Jadi bagi dong kata-kata atau pesan-pesannya Mbak Tia untuk teman-teman. Baik, makasih Mas. Mungkin untuk teman-teman FE wannabe tetap semangat. Kita tuh nggak tahu rezeki itu kapan datangnya. Kalau misalnya kalian gagal di percobaan pertama, tetap coba lagi, kejar impian kalian sampai dapet. Terus untuk FA yang sudah aktif, mungkin pramugari lagi viral-viralnya ya sekarang. Kita tetap semangat, kerja sepenuh hati. Kita kan punya prinsip nggak semua pramugari itu kayak gitu. Tunjukkan kalau kalian itu emang benar-benar nyari uang halal dan terbangkan sayap kalian setinggi mungkin. Tetap semangat ya. Terbaik. Jadi itu memang ya pesan-pesan yang memotivasi gitu ya buat teman-teman nanti. Jadi kita punya kredibilitas ya, Mbak Tia ya. Silakan tunjukkan kredibilitas kalian dan yang pasti ya terbang itu ya tetap safety ya Mbak. Betul. Oke, tadi Mbak Tia juga sudah bilang bahwa ayo teman-teman kalau sudah gagal jangan menyerah gitu ya, yang mau menjadi seorang flight attendant silakan kejar impianmu, tunjukkan effortnya kan gitu ya. Ingat usaha itu tidak pernah membohongi gitu loh. Jadi silakan terus berusaha ya Mbak Tia ya. Siapa tahu nanti bisa jadi next Mbak Tia kan gitu. Kenapa enggak kan gitu ya. Betul. Oke, kalau begitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup. Bagaimana? Wah, ngeri ya. Oh, aduh. Refleks ya. Oke, Mbak Tia, tidak ada yang ditanyakan lagi sama teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berinteraksi dengan Mbak Tia nanti kami akan tulis gitu ya. Izin ya Mbak Tia ya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Sukses buat Mbak Tia. Enjoy selalu, sehat gitu ya. Dan yang pasti bahagia dan safety nanti pada saat duty. Terima kasih Mas. Pokoknya Oke. untuk FAP sukses terus habis itu nggak sabar untuk nunggu konten-konten selanjutnya dan FAP makin berkembang. Wede. Oke. Tolong follow dan juga subscribe gitu ya. Oke. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Oke. Bye bye.